Kita masuk materi yang selanjutnya yaitu tentang manajemen airway breathing ya. Sebetulnya materi ini juga dari awal karena ini adalah materi yang berkesinambungan dan berkelanjutan ya, sering disenggol oleh pemateri sebelumnya. Kita hanya melengkapi saja ya Bapak Ibu semua ya. Baik, yaitu tata laksana jalan nafas dan pernafasan ya di materi ACLS ya, sebagai bekal nanti di AB-nya ya, setelah sirkulasi tertangani baru masuk di AB-nya. Oke, overview-nya adalah Bapak Ibu semua kita akan mengenal AB, Airway Breathing Management ya. Kita bagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu Basic Airway Management, ada Junction Airway, ada Advanced Airway Management ya. Ada Basic Airway Management, ada Junction atau tambahan, ada Advanced Airway Management. Kemudian selanjutnya ada rescue breathing ya. Untuk di breathingnya itu ada rescue breathing dan oksigen terapi. Ada oksigen terapi. Nah, ya karena ada 2 istilah di sini, airway dan breathing. Ini overview-nya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya, tujuan umumnya adalah teman-teman ya, peserta ya mampu mengikuti pembelajaran ini ya, mampu melakukan pengelolaan jalan nafas dan pernafasan pada kegawat daruratan kardiopulmonal dengan tepat ya. Yaitu kegawatan kardiopulmonal dengan tepat. Kemudian tujuan khususnya adalah teman-teman mampu melakukan penilaian dan pengelolaan jalan nafas, kemudian melakukan pembukaan jalan nafas secara manual atau basic airway, dan melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu dasar atau basic airway, kemudian alat nafas dengan lanjut ya advanced airway, kemudian melakukan pembukaan jalan nafas dengan alat bantu tambahan atau junction airway, kemudian melakukan penilaian dan pengelolaan pernafasan ya, kemudian melakukan ventilasi dan memberikan suplementasi oksigen. Ini adalah tujuan-tujuan khusus di dalam materi ini. Baik Bapak Ibu semua, masih tetap semangat tentunya di materi yang sangat menarik ini ya. Untuk advance atau airway dan breathing management di ACLS ini, core-nya adalah bagaimana cara memberikan atau yang paling penting adalah rescue of breathing-nya ya. Kita ketahui bahwa oksigen di dalam kebutuhan manusia ini sangat-sangat vital ya. Jadi inti dari semua tindakan pemberian cairan, membuka jalan nafas, memberikan oksigenasi ya, melakukan CPR, memberikan transfusi adalah intinya adalah oksigen di dalam sel itu masuk, oksigen yang ada di dalam udara bebas itu masuk di dalam intrasel untuk melakukan metabolisme ya, itu. Nah, teman-teman di sini ya adalah nanti harapannya adalah melakukan rescue breathing dengan benar atau successfully ya. Nah, tentunya masalah gangguan jalan nafas ini bisa terjadi di jalan nafas atas atau jalan nafas bawah ya. Kita mulai dari basic to konsepnya ya. Basic to konsepnya dulu bahwa jalan nafas itu kita bagi menjadi 2 ya. Jalan nafas atas itu mulai dari lubang hidung dan mulut sampai dengan trakea ya. Itu jalan nafas kalau terjadi gumbatan misalkan itu adalah jalan nafas atas, tapi dari trakea, laring sampai dengan alveoli atau lobus-lobusnya itu adalah jalan nafas bawah, dan nanti juga ada yang namanya zona terminalis yang ada betul-betul di daerah percabangan dari alveolinya ya, dari alveolisnya. Nah, masalah gangguan jalan nafas ini airway ini selalu diikuti yang namanya sumbatan ya. Dan selalu ingat adanya fraktur tulang servikal ya kalau pasiennya mengalami cedera ya, kalau pasiennya dari biomekanisme injurinya ya, pasiennya tidak sadar diri, nah, kita curiga adanya fraktur tulang servikal. Nah, teman-teman masih ingat materi-materi di pelatihan trauma ya, yaitu tanda-tanda fraktur tulang servikal itu adanya cedera kepala disertai dengan penurunan tingkat kesadaran ya. Kemudian ada jejas di antara servikal ke arah kaudal ya.
kemudian ada lagi apa, multiple trauma, ya, biomekanisme mendukung. Nah, ini kita perlakukan jika ada pasien-pasien yang sebagai trauma tulang servikal. Ya, kalau tidak ada ya mungkin kita tidak perlu perlakukan seperti itu. Nah, untuk sumbatan jalan nafas ya, ini bisa terjadi ada 2 kejadian, bisa terjadi total ya. Bisa jadi total itu ada terjadinya choking ya, choking itu sumbatan total, atau bisa parsial itu bisa disebabkan oleh ada 3 hal, yaitu cairan yang bisa menyebabkan bunyi nafas gargling, kemudian bunyi snoring oleh karena pangkal lidah yang jatuh ke belakang atau kehilangan refleks glotisnya ya, sehingga ini sering terjadi pada pasien tidak sadar bunyinya mengorok ya, atau karena adanya kelainan anatomis seperti crowing ya. Crowing ini akibat dari edema laring ya pada pasien-pasien dengan cedera inhalasi pada kasus dengan trauma termal atau luka bakar. Dan ini manajemennya juga berbeda-beda tergantung dari penyebab atau bunyinya ya, sehingga kita harus betul-betul lebih aware lagi ya. Gargling ya, snoring dan crowing. Nah, untuk basic airway management di sini ya kita melihat ada 3 hal, ada basic, ada advance dan adjunction. Kalau basic yaitu airway, ada manual, ada dengan alat. Kalau manual berarti dengan triple maneuver ya. Head till chin lift, chin lift, ada jaw thrust maneuver ya. Kalau dengan alat, bisa dengan alat yang paling sederhana, bisa dengan OPA atau NPA. Kalau advance airway ini bisa melakukan dengan penggunaan alat-alat endotracheal tube ya, atau tindakan tracheostomy. Kemudian kalau adjunction airway ini contohnya adalah alat-alat LMA, laryngeal mask airway, atau alat combi tube. Ya, LMA dan combi tube tidak masuk di dalam alat advance, walaupun mungkin secara prinsip pemasukannya hampir sama. Baik, selanjutnya yaitu basic airway management. Nah, teman-teman tadi di slide CPR saya sampaikan di sini pasien non trauma head till chin lift ya. Ini boleh dilakukan jika korban tidak terlihat adanya tanda-tanda tadi, tidak dicurigai ada trauma servikal ya. Dengan cara memegang yaitu menopang dagu dan jidatnya ditengadahkan ya. Supaya apa? Supaya glotisnya atau jalan nafasnya terbuka ya. Tapi kalau ada tanda-tanda tulang servikalnya Bapak Ibu ya, tadi dengan ciri-ciri yang tadi saya sudah sampaikan, maka bisa dilakukan tindakan yang namanya jaw thrust maneuver ya. Teknik ini dilakukan dengan memegang mandibularisnya ya secara gentle, kemudian secara fiksasi yang kuat tanpa memanipulasi leher dan melakukan fiksasi serta menengadahkan atau extension ke belakang ya. Kenapa tindakan ini harus dilakukan pada pasien dengan tulang servikal cederanya? Karena yang namanya nervous ya, central nervous system ini dari mulai cerebrum, medula oblongata sampai ke tulang belakang ini adalah jalur-jalur vital. Kalau terjadi manipulasi yang berlebihan ini bisa merusak pada yang namanya sistem saraf pusat, yaitu pada daerah medula oblongata dan ponsnya ya. Bisa pasiennya meninggal karena hanya gara-gara manipulasi yang berlebih pada korban-korban cedera ya, bukan karena cardiac arrest-nya tetapi karena suddenly cardiac arrest karena adanya titik pusat pernafasan pada pons dan medula oblongata tergencet oleh karena ada cedera servikal tadi. Nah, sehingga ya kita mampu melakukan tindakan dasar. Nah, ini dengan alat ya. Kalau tadi adalah manual, kalau ini dengan alat. Itu dengan pemasangan OPA ya. OPA ini kesingkatan dari oropharyngeal airway. Kemudian alatnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada berbagai ukuran, merek ya. Yang jelas tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas supaya apa tadi? Supaya terbuat ada channel, ada aliran ya dari mulut sampai dengan trakeanya. Tentunya ini harus sesuai ukuran, tekniknya harus benar. Kemudian ada NPA, nasopharyngeal airway ya. Tentunya dua alat ini
fungsinya sama-sama untuk membuka jalan nafas. Nah, kita lihat lagi nih, kira-kira indikasi masing-masing apa ya. Next slide-nya. Nah, untuk OPA ini satu fungsinya untuk menahan lidah pada bagian faring ya. Kemudian mempermudah proses suctioning ya pada kasus yang sudah produksi sputumnya yang meningkat ya, untuk menghindari tergigitnya ETT kalau pasien sudah terintubasi. Nah, ingat ini yang paling membedakan nih, digunakan pada pasien tidak sadar tanpa adanya gag refleks. Artinya gini, ketika teman-teman mendapatkan pasiennya itu masih ada gerakan mulut ya, kemudian melihat adanya gerakan pangkal lidah, maka teman-teman tidak boleh memasang OPA. Ya, apalagi kalau opanya sampai diplester dengan alasan pasiennya berusaha untuk menolak atau melawan sehingga dikeluarkan kembali ya. Ini penyiksaan namanya ya. Kemudian penyiksaan ya. Oke. Selanjutnya adalah ini pemasangan OPA ya. Pemasangan OPA bisa diukur dari batas bibir sampai dengan telinga. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian nasopharyngeal airway ya. Nasopharyngeal airway ada indikasinya adalah penurunan tingkat kesadaran. Nah, memiliki gag refleks dan tidak dapat dipasang OPA karena giginya mengunci. Nah, kalau giginya mengunci gigit ya kita jangan paksain loh, sulit ya, kecuali kalau dievakuasi terlebih dahulu ya. Nah, kontraindikasinya intinya memasukkan lubang hidung ya. Satu yaitu adanya fraktur pada tulang hidung. Yang kedua adanya sumbatan polip. Nah, yang ketiga adanya fraktur basis kranii. Ada raccoon eyes, battle sign ya, ada otori, ada rhinore. Otori ini adalah adanya keluar darah lewat telinga. Kalau rhinore keluar darah lewat hidung ya. Kalau battle sign adanya tanda lebam di belakang telinga ya. Nah, raccoon eyes ini seperti mata panda. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari fraktur basis kranii. Bahkan kalau teman-teman ingin lebih jeli lagi, yaitu dengan menggunakan colok lubang hidungnya, apakah keluarnya cairan bening ya? Nah, itu kita curigai adanya cairan cerebrum ya, cairan cerebrum ya. Kalau mau diukur dengan menggunakan pH mungkin akan bisa lebih terukur ya. Akan berbeda dengan air biasa atau sekret ya. Oke, pemasangan NPA ini ya. Kemudian ini contohnya ya, teman-teman silakan simak videonya. Ini adalah videonya, bisa disimak untuk pemasangan OPA-nya. As always, be certain to wear appropriate body substance isolation when managing a patient's airway. Siapkan APD-nya ya. Airway maneuvers first, such as a head tilt chin lift or a jaw thrust for those with suspected spinal injury. Oral airways come in a multitude of sizes, so the first step to using one is to determine the correct size for your specific patient. The way to determine the appropriate size oral airway for an adult patient is to measure the airway against the side of the patient's head. The oral airway should extend from the corner of the patient's lips to the bottom of the earlobe or the angle of the jaw. Once the correct oral airway is selected, open the patient's mouth using a cross finger or scissor finger technique. The airway is then inserted into the patient's mouth with the tip pointing toward the roof of the mouth. Once the airway touches the soft palate, rotate the airway 180 degrees into anatomical position with the flange resting against the lips or teeth. As another option, the rescuer can also use a tongue depressor or other similar device to move the patient's tongue forward and down. The oral airway is then inserted into anatomical position so as to follow the normal curvature of the oropharynx until the flange rests against the lips or teeth. Once the oral airway is inserted, check for adequate air exchange. Oke ya, jadi pemasangan OPA ya, teman-teman kalau mau melihat adanya. Oke, satu lagi ya. Jadi kalau tadi melihat, jadi pada pemasangan OPA ada dua teknik, yaitu tanpa menggunakan sudip lidah dengan menggunakan cross finger, memasukkan dengan terbalik ya. Kemudian setelah terbalik, kemudian masukkan putar sekitar 180 derajat ya. Baru
masukkan. Nah, kalau dengan menggunakan sudip lidah atau taung spatel, ini tanpa dimasukkan terbalik, langsung dimasukkan. Tentunya harus sesuai ukuran terlebih dahulu. Oke, selanjutnya NPA nih, NPA ya, silakan disimak. And can be used in both responsive and unresponsive patients. In instances where an oropharyngeal airway adjunct cannot be used, a nasopharyngeal airway may be a good option. Nasopharyngeal airways are produced in a variety of sizes to accommodate various patients. To select the correct size nasal airway, begin by visualizing the patient's nares and select a nasal airway with a diameter slightly smaller than the patient's largest nare. Once the diameter is determined, then measure the device from the tip of the patient's nose to the tip of the earlobe or angle of the jaw. The rubber washer or grommet can be slid back and forth on the device to ensure a proper fit. Lubricate the distal surface of the airway with water or a water-soluble lubricant. If inserting the nasal airway into the patient's right nare, insert so as to follow the normal anatomical curvature of the nasopharynx with the bevel toward the septum. Direct the nasal airway along the floor of the nose into the oropharynx. If inserting the nasal airway into the patient's left nare, it is necessary to invert the airway so the bevel of the airway remains along the septum. Once the nasal airway reaches the nasopharynx, rotate the airway 180 degrees to resume alignment with the normal anatomical curvature of the nasopharynx. Continue to insert the nasal airway into the oropharynx. Once the nasal airway is in place, the last step is to check for adequate air exchange. Oke, itu adalah pemasangan dari OPA dan MPA. Oke, selanjutnya yaitu junction airway ya. Kita lanjutkan kembali slide-nya. Yang termasuk junction airway ada LMA, laryngeal mass airway, ada yaitu bagian-bagiannya ya, bisa dilihat ada cuff, ada lubangnya, ada konektornya 15 mili kurang lebih diameternya. Kemudian ada valve atau balonnya ada untuk mengembangkan dan mengempeskan ya. Nah, ini contoh gambaran dari posisi LMA kalau sudah dimasukkan di dalam trakeanya. Nah, LMA dan kombitub ini sama fungsinya, tetapi sekali lagi ini adalah alat-alat yang bukan termasuk alat-alat airway definitif ya. Airway definitif. Karena apa? Karena alat ini sifatnya hanya sementara, bukan permanen. Artinya hanya berlaku sampai kondisinya stabil baru ganti ETT. Oke, kita lanjut saja. Indikasi LMA adalah ketidakmampuan penolong memberikan ventilasi dengan alat kantong nafas. Contohnya adalah sungkup muka ya pada pasien dengan henti nafas dan henti jantung. Jadi ini termasuk adalah alat yang tadi disampaikan di BLS adalah supraglottic airway. Ini adalah alatnya yang direkomendasikan karena tekniknya lebih mudah ya. LMA adalah bukan airway definitif. Pasien yang terpasang LMA setiba di rumah sakit harus diganti dengan airway definitif ya. Tadi disarankan kalau di pre-hospital bisa dilakukan oleh seorang atau provider yang pernah mengikuti trainer ya, baik itu BLS atau ACLS atau kondisi atau pelatihan emergensi lainnya. Nah, LMA ya ini contohnya pemasangannya. Silakan disimak. Take a look at the tube portion and it's going to show you the weight of the patient right there. Kita ukur panjangnya untuk dewasa 50 sampai 70 kilo itu berapa inflate-nya ya nanti ya. First you're going to deflate the mask. And then it helps if you get some lubrication on the back of it. Okay. And for insertion you're going to slide it first along the olesi jelly, palate, the soft palate, and advancing it into the hypopharynx. There we go. More simple daripada alat yang lainnya. Inflate the mask. Oke, sesuai ukuran ya. We can bag our patient. Let's take a more close-up look. The tip of the LMA is going to occlude the esophagus, and that puts the opening right over the glottis, so when you ventilate, air goes right into the trachea. Oke ya, itu kurang lebih untuk pemasangan LMA ya. Nah, bagaimana untuk kombitub? Nah, ini kombitub ya. Kombitub ini versinya lebih lengkap ya. Secara price tentunya lebih mahal ya. Sehingga alat ini pemilihannya jarang dipakai karena ini juga bukan airway definitif. Jadi pemilihan ini biasanya lebih banyak penggunaan LMA ya.
Tapi ini lebih blind intubasinya lebih gampang ya dibandingkan dengan alat-alat intubasi ETT lainnya. Oke, indikasinya jika airway definitif tidak mungkin untuk dilakukan, ya, kontraindikasi pasien dengan refleks atau gag refleks, ya, refleks faring atau laring ya. Jadi kalau masih ada ya nggak bisa dimasukkan alat ini karena alat ini cenderung lebih keras dibandingkan dengan LMA tadi. Oke, ini adalah contoh pemasangan kombitub. Silakan disimak. Ya, silakan disimak. Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk pemasangan dari kombitubnya. Oke, selanjutnya yaitu Advanced Airway Management ya. Advanced Airway Management ini yaitu ada dua teknik yang digunakan, endotracheal intubasi dan needle cricotirodotomy ya. Kita langsung saja kita lihat endotracheal intubasi atau ETT ya. Posisi ETT ini sudah masuk dalam satu jalur ya, yaitu trachea ya, bukan esofagus. Jadi makanya disebut dengan airway definitif karena memang alat ini sudah masuk hanya satu lubang, yaitu di endotrachealnya ya. Oke, indikasinya henti jantung bila ventilasi kantong nafas tidak memungkinkan atau tidak efektif. Kemudian pasien sadar dengan gangguan pernafasan dan pemberian oksigen yang tidak adekuat dengan alat-alat ventilasi yang tidak invasif. Yang ketiga, pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas atau koma ya. Jadi ada pasien non kardiak misalkan ya, pasiennya dengan GCS kurang dari 8 ya. Misalkan stroke. Nah, ini juga masuk di dalam indikasi untuk pemasangan endotracheal intubasi. Nah, untuk ventilasi dan RCP pada pasien dengan intubasi ya, yang pertama volume hingga dada mengembang, jadi chest rise saja. Pasien obesitas volume tentunya harus lebih besar. Kalau mau ukur berdasarkan dengan tidal volume, ya. Pemberian ventilasi dengan hitungan 1.000 atau 1 detik. Jadi nggak boleh terlalu lama-lama. Kecepatan, nah kayak kecepatan ya kita masih tadi di algoritma AHA yang terbaru yaitu hanya 10 kali per menit ya. 10 kali per menit untuk rescue breathing. Kemudian untuk kecepatan ya kompresi dan ventilasi 100 sampai 120 kali per menit. Artinya apa? Kalau pasiennya sudah terintubasi ya dengan menggunakan endotracheal tube, maka rasionya tidak menggunakan 30/2, tetapi 30/10. Artinya masing-masing tindakan kompresi 30 dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan ventilasi 10 kali per menit ya. Oke, untuk needle cricotirodotomy. Nah, sahabat-sahabat semua ya, tindakannya adalah jika intubasi gagal, maka tindakan terakhir bisa dilakukan needle cricotirodotomy. Ini hanya berlaku 30 sampai 45 menit saja ya. Nah, dengan menggunakan IV catheter yang paling besar yaitu ukuran 14 ya dengan spuit 3 mili boleh, 5 mili boleh ya. Nah, ini apa? Yaitu nanti di-connecting-kan dengan avocat dan diinsersi ya ke dalam krikoidnya.
Nah, tentunya untuk pemasan ini harus dilakukan oleh tenaga ahli, ya, oleh dokter spesialis atau emergency life saving ya. Kenapa? Karena pada saat menusukkan itu harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu dan titiknya harus tepat. Karena apa? Resiko kematiannya atau aspirasinya lebih besar ya. Karena yang kita aspirasi adalah, yang kita targetnya adalah udara. Kalau terjadi penggelembung udara berarti tepat sasaran. Tapi kalau keluar darah pada saat insersi berarti masuk ke pembuluh darah. Ini yang harus segera harus diperhatikan. Kalau masuk ke keluar darah ya harus dicabut ya. Dan dilakukan di di membran krikoidnya. Oke, Bapak Ibu semua, itu adalah di airway-nya. Nah, sekarang di breathing-nya. Nah, breathing ya, intinya oksigen akan masuk ke dalam tubuh manusia kalau airway-nya lancar. Ya, kalau sekarang kita sudah melihat airway clear ya. Nah, maka breathing manajemennya adalah jika nafas ada, tidak ada ventilasi. Ya, tapi kalau nafasnya tidak ada, ya, nafasnya tidak ada, maka berikan rescue breathing. Nah, baru selanjutnya kalau nafasnya ada, maka lakukan penilaian pernafasan, beri oksigen sesuai kebutuhan. Targetnya apa? Yaitu nilai RR, penggunaan otot bantu pernafasan, dan nilai saturasi oksigen. Ya, kalau nilai saturasi nggak ada, ya nilai WOB-nya, work of breathing-nya bagaimana? Ya, kita bisa berikan non-rebreathing jika RR lebih dari 30 kali per menit atau pernafasan yang payah. Oke, untuk pemberian teknik ventilasi ada Motu barrier device, ada Motu mask ya. Alat ini adalah standar umum di dalam pemberian ventilasi. Ini terjadi saat sebelum pandemi. Tapi kalau untuk saat ini alat ini sudah tidak disarankan ya. Jadi betul-betul tidak ada disarankan dengan pemberian BVM kecuali kalau memang pasiennya non COVID atau pre-hospital yang memang alat ini ada ya. Kita yang jelas bukan pasien-pasien yang mempunyai resiko infeksi tinggi ya. Nah, kalaupun ada, memang saat ini lebih saving adalah dengan menggunakan alat-alat yang disebut dengan HEPA filter ya. Jadi alat-alat HEPA filter digunakan. Kalau memang tidak ada, pasiennya ada henti jantung, ya cukup dengan kompresi saja. Oke, untuk ventilasi bisa lakukan dengan rescue breathing dengan teknik CE climb ya, CE climb ya tadi. Kemudian 10 kali per menit, ingat 10 kali per menit ya, rekomendasi AHA tahun 2020 dengan menggunakan AHA ya, oleh AHA ya. Frekuensi nafas ya normalnya adalah 12 sampai 10 kali per menit dengan nilai saturasi adalah 99 sampai 100%. Nah, untuk oksigen yang diberikan, nah selalu berikan oksigen bila keadaan umum pasien kurang baik ya. Kalau memang ada tanda-tanda hipoksia. Jadi ciri atau tujuan indikasi pemberian oksigen yang paling penting adalah ada tanda-tanda hipoksia ya. Kalau pasiennya cemas karena penyebab lain, ya kita jangan memberikan oksigen ya. Alat-alat suplementari ya. Alat-alat suplementari bisa dari pemberian yang paling simpel, yaitu kateter nasal, ya, simpel atau nasal kanul, kemudian ada face mask, ya, kemudian ada rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Nah, kedua alat ini secara penampang terlihat sama, ya, tetapi fungsinya berbeda karena ada apa? Ada satu katup yang membedakan ya. Ada satu katup yang menghubungkan antara mask dengan reservoir. Jadi kalau di sini ada katupnya, maka udara saat ekspirasi terbuka katupnya, pada saat inspirasi terbuka katupnya, ya karena kesedot, pada saat ekspirasi katupnya tertutup. Jadi oksigen yang terhirup ini murni 100%. Tapi kalau rebreathing, ini tidak ada katupnya, valve-nya ini bercampur antara O2 dan CO2. Makanya pemberian NRM dan RM ini harus betul-betul lebih hati-hati karena parameternya harus menilai tekanan oksigen atau PaO2 dan CO2. Tapi kalau pasien-pasien yang belum tahu nilainya, maka lebih saving adalah nilai PaO2 karena nilai CO2 di dalam tubuh dinilai sebagai toksin ya karena bisa menyebabkan kondisi hiperkarbia. Oke ya. Baik, untuk dosis mungkin Bapak Ibu silakan lihat kebutuhannya ya mulai dari nasal sampai
BVM yang paling tertinggi, bahkan sampai ke pemberian CPAP ya. CPAP itu adalah Continuous Pulmonary Airway Pressure. Ya, di materi pembelajaran dasar di PTCLS sebelumnya. Baik, itu saja untuk materi dan diskusi yaitu materi Advanced dan Breathing Management. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih ya.